kalau memang merasa terancam kenapa nggak kabur aja, katanya gitu kan. Kenapa saya bisa memahami itu? Karena kita sedang dalam posisi psikologis yang baik-baik aja. Ya, kita sedang tidak mengalami tekanan psikologis, tekanan psikologis. Kita tidak sedang dalam keadaan sedih, yang galau, yang lelah, yang bagaimana. Sehingga ya kita bisa aja dengan mudah bilang, kita punya pilihan, kabur aja, lawan aja. Tapi akan berbeda dengan orang-orang yang sedang dalam kondisi psikologis yang terguncang. Halo Tribuners semua, selamat datang di bincangtribunlombok.com bersama saya Lailatun Niam. Nah Tribuners semua mungkin sudah tahu, Satu Indonesia sedang berbicara tentang kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria disabilitas di Mataram. Nah ini banyak sekali pro kontra yang terjadi, yang dibahas oleh masyarakat. Nah ini banyak sekali ya diskusi-diskusi yang sekarang sedang ramai gitu diperbincangkan. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat, sudah bisa membaca, sudah bisa menyaksikan apa yang sedang terjadi, dan belum ada atau masih kurang, masih minim keterangan dari sisi korban. Nah ini saya sudah menghadirkan narasumber di sini, pendamping korban ya, yang diduga merupakan korban dari dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria disabilitas ini. Ini ada Mbak Ade Latifah Fitri. Mbak Ade, terima kasih Mbak Ade. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ade sudah hadir di tengah kesibukan mendampingi korban pelecehan seksual. Mungkin saya langsung saja Mbak Ade. Ini kan di luaran sana ini banyak sekali, banyak yang menyalahkan korban ya terkait dengan kasus ini, karena ya semuanya bisa berpotensi bisa terjadi dengan kondisi yang seperti sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi? Mungkin saya mulai dari kronologi dari sisi korban sendiri itu seperti apa? Iya, jadi untuk korban yang melapor ini memang kejadiannya itu di Taman Udayana. Jadi posisinya di situ korban sedang duduk-duduk dan berniat untuk membuat konten sebenarnya di pagi hari di Taman Udayana. Jadi sedang duduk sambil ngeset handphone gitu ya. Tiba-tiba kemudian si tersangka ini datang menghampiri korban untuk mengajak berkenalan dan lain sebagainya. Nah, di awal percakapan mereka itu si pelaku ini kemudian berusaha untuk mengambil simpati korban. Dengan cara apa? Dengan cara kemudian korban diminta untuk buka handphone, buka aplikasi TikTok dan search akun TikToknya si pelaku untuk kemudian dilihat video-videonya di sana, video-video pelaku yang ada di akunnya tersebut. Kemudian di sana korban itu melihat dua video. Ada video pelaku yang menggunakan kendaraan motor dan ada video pelaku yang sedang memainkan alat musik. Nah, jadi dari dua video itu kemudian korban merasa kagum. Dan bersimpati bahwa dengan kondisi pelaku yang penuh keterbatasan, tapi dia masih bisa produktif dan melakukan hal-hal yang positif begitu. Jadi karena kekaguman dan rasa simpati itu, korban jadi tidak merasa curiga dengan pelaku ini gitu. Jadi ya udah, dia hanya orang baik yang ingin berkenalan dan inspiring begitu ya. Nah, sampai akhirnya kemudian ada satu momen di mana pelaku ini mengarahkan korban untuk melihat ke arah utara, semacam lihat ke sebelah sana gitu. Di mana di sebelah utara itu ada sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan adegan dewasa, yang membuat korban jadi terkejut gitu. Kaget lah ngelihat hal seperti itu di publik gitu kan, dan akhirnya korban kemudian menangis dan ketakutan melihat itu gitu. Nah, jadi kemudian di sana pelaku mengatakan bahwa kita pindah tempat saja, jangan di sini gitu. Dan itu pindah tempatnya tuh ke arah yang lebih belakang, di Taman Udayana yang lebih belakang, yang memang lebih sepi di sana. Nah, kemudian dalam perjalanan dari satu titik ke titik yang di belakang itu korban masih dalam kondisi menangis dan ketakutan setelah melihat yang tadi. Nah, selama menangis dan ketakutan itu kemudian pelaku itu mencoba untuk menggali hal-hal personal. Jadi dibicarakan soal masalahnya. Kamu ada masalah sama keluarga ya? Kamu ada masalah perkuliahan yang orang tuamu nggak tahu ya? Hal-hal seperti itu. Dan dari pernyataan-pernyataan pelaku itu kemudian korban merasa, kok bener? Gitu. Ya karena memang pada saat itu korban memang sedang dalam kondisi yang lelah dengan perkuliahan dan lain sebagainya gitu. Jadi korban merasa, loh kok bener gitu kan. Ditambah dia sedang menangis kan gitu. Jadi sampai di lokasi yang di belakang itu kemudian pelaku buat statement bilang, kamu sudah terikat sama saya. Saya sudah tahu
kehidupan kamu, masalah-masalah kamu, dan kamu udah nggak bisa pergi lagi dari saya, gitu. Kemudian si pelaku mengatakan, kamu harus mandi suci, harus dibersihkan, karena dia ada masalah si korban gitu kan. Jadi supaya masalahnya itu hilang harus membersihkan diri dari dosa-dosa masa lalu begitu. Kemudian korban di situ menolak. Ada penolakan. Ada penolakan. Jadi korban mengatakan, saya lagi puasa dan taubat itu adalah urusan pribadi. Saya bisa taubat sendiri. Saya nggak mau mandi suci sama kamu. Jadi si korban menyatakan itu dengan tegas. Tapi kemudian pelaku mengatakan, kalau kamu tidak mengikuti permintaan saya, hidup kamu akan hancur dan masalah-masalah kamu, aib-aib kamu yang saya ketahui itu akan saya bongkar ke orang tua gitu. Dan posisi korban saat itu karena masih menangis ketakutan, kemudian merasa bahwa kok si pelaku ini tahu tentang masalah pribadi saya, apalagi dengan ada kalimat kamu sudah terikat gitu ya. Jadi korban tuh berpikir, berarti ada potensi juga si pelaku ini tahu orang tua saya. Karena masalah saya aja dia tahu gitu loh. Dan di situ akhirnya korban merasa sangat ketakutan dan ya menjadi kemudian tidak bisa melihat pilihan lain selain mengikuti permintaan pelaku. Begitu. Kan di situ ada pilihan, Mbak Ade. Ada pilihan untuk menolak dan melawan. Ini kita terlepas dari perbedaan fisik ya. Seharusnya kan ada perlawanan, entah itu secara fisik. Kenapa bisa sampai terjadi pada tindakan kejahatan seksual itu tadi? Iya, saya memahami ketika kemudian masyarakat berkata, bertanya, ini pertanyaan gitu ya? Atau nggak usah ngelawan deh, kabur, seperti yang diungkapkan oleh pelaku beberapa waktu lalu di media. Kalau memang merasa terancam, kenapa nggak kabur aja, katanya gitu kan. Kenapa saya bisa memahami itu? Karena kita sedang dalam posisi psikologis yang baik-baik aja. Ya, kita sedang tidak mengalami tekanan psikologis, kita tidak sedang dalam keadaan sedih, yang galau, yang lelah, yang bagaimana, sehingga ya kita bisa aja dengan mudah bilang kita punya pilihan, kabur aja, lawan aja. Tapi akan berbeda dengan orang-orang yang sedang dalam kondisi psikologis yang terguncang. Kalau dia terguncang, kemudian dia mendapatkan intimidasi, ancaman, dan dia merasa kemudian ini dunia saya nih akan rusak karena masalah saya akan ketahuan sama orang tua saya yang selama ini saya nggak pernah sampaikan gitu. Saya hidup baik-baik saja ketika orang tua saya nggak tahu. Itu kan jadi kalut pikirannya dan tidak sesederhana itu kan ketika kemudian kita merasa bahwa bisa kabur atau bisa apa. Karena korban akan berpikir, kalau saya kabur, nih beneran nih ntar gimana kalau beneran dia mempertaruhkan harga diri orang tua saya. Gimana cara saya membela diri kalau saya kabur dan dia pergi menemui orang tua saya? Jadi kan pergulatan itu ada di dalam pikiran korban saat psikologisnya terguncang. Gitu. Jadi mudah saja bagi kita ketika kita dalam kondisi normal, tapi tidak dengan orang-orang yang dalam kondisi psikologis terguncang. Nah, sekarang kan ini korban posisinya sudah melapor ya, dan mempertaruhkan banyak hal sebagai korban. Itu kan sesuatu yang tidak mudah, Mbak Adel, apalagi tekanan-tekanan dari luar. Dan ini pro kontranya ini luar biasa berguncang. Terhadap korban juga begitu, tekanannya luar biasa. Kondisi korban sekarang seperti apa, Mbak Adel? Yang sekarang yang benar-benar dihadapi saat ini sebagai pendamping. Korban sangat trauma. Jadi saat ini kan media sosial tuh sedang ramai sekali ya gitu. Dan korban juga sudah menutup media sosialnya. Harus. Karena memang tidak memungkinkan gitu ya, walaupun mungkin nggak dibuka tapi notif ada aja gitu. Bahkan ketika media sosial ditutup juga kan, ya WhatsApp masih bisa dihubungi teman dan teman bisa screenshot berita kirim ke korban. Jadi masih tetap ada saja sumber-sumber walaupun korban juga sudah menutup akun media sosial. Sehingga sekarang kondisi korban memang masih sangat terguncang, sangat ketakutan, sangat merasa bersalah. Merasa bersalahnya tuh karena kayak kenapa ya orang-orang nggak bisa percaya sama saya ya? Apa ya yang saya harus lakukan? Emang ini nggak cukup ya? Emang saya salah ya melakukan ini ya gitu. Jadi ketakutan itu yang kemudian membuat korban juga sampai sekarang tidak berani muncul untuk ada sekedar di media sosial. Apalagi ekspektasi masyarakat kan dia ingin ada di media, duduk di sini memberikan keterangan. Nggak bisa karena kondisinya tidak baik-baik saja. Gitu. Karena seseorang yang mengalami kejahatan seksual itu adalah pengalaman traumatis yang sangat dalam, Mbak Adel. Dan itu akan menimbulkan kecemasan, kemarahan, dan emosi yang luar biasa yang bercampur aduk pada diri korban gitu. Iya, jadi menjadi korban pelecehannya saja itu sudah traumatis. Apalagi ditambah dengan
tekanan-tekanan tadi masyarakat yang sedang yang ramai. Itu kan dua beban sekaligus yang dia pegang. Jadi nggak mudah untuk korban bisa tiba-tiba muncul. Dan tuduhan-tuduhan yang banyak sekali, ada baca pasti tuduhan-tuduhan yang berseliweran di masyarakat yang menempatkan posisi korban dan pelaku ini sama-sama mau gitu, atau menempatkan si korban ini adalah apa bahasanya, perempuan wanita panggilan yang tidak. Mbak Ade baca pasti ya seperti itu. Ada banyak saya pasti. Saya karena tetap masuk ke saya sih nggak membaca yang mencari tahu kemudian membaca komentar, enggak, tapi kan tetap aja ada orang yang nge-tag gitu ya, di Instagram dan sebagainya tuh, jadi masuk aja notifikasinya, jadi secara nggak sengaja saya akhirnya baca gitu, dan memang komentar-komentar seksis dan misoginis itu banyak. Itu sebenarnya yang saya sayangkan. Maksudnya kalau memang masyarakat merasa tidak percaya, maka seharusnya masyarakat mencari tahu, bukan kemudian serta-merta menihilkan kemungkinan sampai akhirnya harus menyerang korban dengan bahasa-bahasa yang seksis dan misoginis. Itu masih terjadi gitu. Dan ini memang harus disuarakan apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dialami oleh korban gitu, Mbak Ade. Nah, ini kan kalau terbaru ini banyak sekali korban yang ikut speak up sebagai korban dari pelecehan pria disabilitas Agus ini gitu. Itu gimana Mbak Ade? Yang Mbak Ade dampingi itu modusnya samakah atau modus-modus yang berbeda dari si pelaku? Dari keterangan korban. Jadi sebenarnya saat ini kan memang sudah 5 orang lainnya ya totalnya ya, yang selain si pelapor ini yang memberikan keterangan ke kepolisian, dan memang akhirnya mereka bersedia memberikan keterangan secara sukarela itu. Saya percaya adalah karena korban yang melapor sampai saat ini begitu gigih dan tidak menyerah gitu. Jadi di tengah gempuran masyarakat yang pro kontra ini, si korban tidak menyerah untuk terus melanjutkan proses hukum, sehingga kemudian korban-korban lain juga merasa perlu untuk berbicara. Perlu untuk berbicara, karena mereka juga pasti ada rasa gelisah ya melihat ini. Mereka juga, walaupun bukan mereka yang secara langsung dikomentari oleh masyarakat, tapi mereka sebagai orang yang mengalami, melihat berita-berita juga pasti tertekan begitu. Dan memang modusnya sama. Jadi modus awalnya selalu sama. Perempuan duduk sendiri, didatangi, diajak berkenalan, diambil simpatinya, entah itu dengan video tadi ataupun juga dengan cerita-cerita sedihnya, dan kemudian menggali informasi pribadi sampai akhirnya ada ancaman. Modusnya sama. Artinya kan ini kejahatan yang berpola dan berulang. Sehingga korbannya sebegitu banyak. Terakhir kan informasinya yang tadi 5 secara sukarela memberikan keterangan kepada polisi. Tapi yang sudah diidentifikasi ada total 13. Ada 13 korban. Ada 13 korban. Kalau satu korban mungkin itu masih ada diskusi-diskusi pengecualian. Ini ada 13 korban yang mengaku, dan itu mengaku sebagai korban pelecehan seksual itu tidak mudah, teman-teman, seperti yang kita sampaikan tadi. Ada banyak hal pertimbangan atau ada banyak hal yang ditanggung sebagai mengaku sebagai korban. Betul. Mbak Ade, ini dari kacamata hukum sebagai pendamping juga, dengan banyaknya saksi-saksi, banyaknya korban, itu apakah tidak cukup untuk membuat aku sebagai posisi bersalah dan terdakwa? Sebenarnya kami dari pendamping sangat meyakini bahwa ini akan menuju keadilan bagi korban seadil-adilnya gitu, karena dari korban yang melapor sendiri kan sebenarnya kalau kita lihat dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kan sebenarnya keterangan korban itu adalah bukti gitu ya. Itu pertama. Ditambah lagi dengan hasil visum. Hasil visum yang memang menunjukkan adanya kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Ditambah lagi dengan keterangan psikolog yang menunjukkan bahwa korban dalam posisi trauma akibat kejadian itu. Dan ditambah dengan saksi-saksi yang mungkin akan bertambah juga yang akan memberikan keterangan. Kita tidak tahu, tapi sejauh ini memang sudah ada 5 gitu. Apalagi juga dengan ada saksi dari homestay-nya sendiri gitu. Semestinya ini bisa gitu ya. Sudah jelas. Iya. Kami sih semestinya dari kaca apa ya? Semestinya ini sudah jelas lah keterangan saksi dari homestay-nya yang mengatakan, yang memberikan keterangan bahwa perempuan yang dibawa sama Agus ke sana itu mengalami tekanan yang psikologis yang nggak baik lah. Jadi kalau dari bukti-buktinya itu sebenarnya menurut saya itu sudah cukup meyakinkan seharusnya.
Jadi walaupun walaupun mungkin masih banyak sekali masyarakat yang belum benar-benar percaya dengan ini, karena maksudnya ini memang ya sebenarnya pada akhirnya saya mengerti kenapa masyarakat banyak yang nggak percaya, karena yang di framing sejak awal betul. adalah pemerkosaan, di mana perkosaan itu membutuhkan paksaan fisik, sedangkan kondisi dari pelaku sendiri memang disabilitas. Betul. Tapi kemudian kalau kita lihat secara resmi rilisnya dari Polda NTB dan ketika kami muncul juga sebagai pendamping korban ke publik, kami selalu mengatakan bahwa ini adalah pasal 6C. Pasal 6C itu bukan perkosaan. Pasal 6C itu adalah pelecehan seksual fisik. Dan di mana pelecehan seksual fisik itu adalah memanfaatkan kerentanan korban. Seperti apa contohnya? Manipulasi, ancaman, intimidasi. Jadi yang kami sampaikan selama ini adalah tentang ya memang ancaman itu terjadi, itu sebabnya kemudian si pelaku ini menjadi tersangka begitu. Tapi kan kemudian karena yang di framing sejak awal oleh pihak-pihak tertentu kan adalah perkosaan dan lain sebagainya, sehingga kesannya tidak mungkin sekali gitu kan ya. Ya bahkan ketika kita katakan itu perkosaan pun kita nggak boleh serta-merta menihilkan kan, sebenarnya kita harus kemudian menjadikan ini sebagai alat kontrol untuk kita melakukan pembuktian gitu. Tapi memang dalam kasus ini spesifik adalah pasal 6C, pelecehan seksual fisik gitu, yang dilakukan oleh disabilitas tadi. Dan itu tidak, dan kejahatan seksual itu semua orang itu tidak menutup kemungkinan orang itu melakukan kejahatan seksual meskipun dia disabilitas. Betul. Tidak menutup kemungkinan itu. Karena mungkin yang masyarakat kita pahami ketika kita bicara soal kejahatan seksual itu selalu hanya aktivitas fisik. Hanya aktivitas fisik. Padahal verbal itu bisa ada, secara digital itu ada gitu kan. Bahkan walaupun pada akhirnya terjadi pun aktivitas fisik itu, caranya melemahkan sampai korban melakukan aktivitas fisik kan tidak harus selalu fisik juga, paksaannya gitu kan. Nah itu yang sebenarnya kemudian harus kita banyak gaungkan di masyarakat, sehingga masyarakat kemudian tidak membatasi definisi kejahatan seksual ini hanya pada modus aktivitas fisik saja gitu. Seandainya kalau korban dan Mbak Adel tidak bersuara, framing-framing di awal yang menempatkan posisi pelaku ini sebagai korban, itu akan terus bergulir gitu. Dan saya sebagai perempuan ya merasa bersyukur sekali gitu ketika Mbak Adel dan teman-teman yang lain bersuara menyuarakan hal ini, dan masyarakat juga kita bisa belajar lagi gitu. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari kasus ini gitu. Iya, karena memang kami juga sebenarnya kan bergerak itu juga untuk teman-teman marginal lah begitu kan. Ini kita sama-sama marginal sebenarnya ya. Sama-sama kaum yang rentan sebenarnya, ada perempuan, ada disabilitas begitu. Cuma pada akhirnya ya kami merasa wajib untuk muncul ke publik untuk mengcounter narasi-narasi yang menurut kami itu sangat merugikan karena tidak benar begitu. Jadi ya pada akhirnya kami muncul untuk kemudian menyampaikan kebenaran itu. Ini Tribuners semua, sebenarnya hari ini saya akan menghadirkan dua narasumber, pendamping korban dan pendamping dari Agus sendiri. Tapi menunggu kehadiran dari pendamping Agus, mungkin saya akan terus ngobrol, melanjutkan obrolan saya dengan Mbak Ade sembari menunggu juga. Nah ini kan kita sudah berbicara tentang bagaimana kondisi korban ya. Mungkin Mbak Ade bisa ceritakan pendampingan apa yang perlu diberikan kepada korban untuk memulihkan. Mungkin tidak sepenuhnya bisa pulih, mungkin sedikit demi sedikit tahap-tahapan itu sehingga bisa. Ya sampai saat ini pada akhirnya kami melibatkan teman-teman psikolog ya untuk memberikan penguatan kepada korban gitu. Dan bukan hanya korban yang melapor, tapi juga korban-korban yang memberikan keterangan lainnya gitu. Karena memang pada akhirnya yang kemudian bagaimana ini bisa terbukti siapa yang salah, siapa yang benar adalah jika para korban ini tetap kuat untuk melanjutkan proses. Itu butuh pendampingan Mbak Ade? Butuh pendampingan. Iya, makanya jadi supaya mereka tetap kuat untuk memang, apalagi masyarakat menuntut nih siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, untuk supaya kemudian itu bisa kita lakukan, ya penguatan psikologis terhadap korban ini yang kita upayakan sampai sekarang. Jadi sampai sekarang juga kami melibatkan teman-teman psikolog dan lain sebagainya untuk bagaimana secara keseharian ini juga para korban bisa setidaknya ada tempat untuk berkeluh kesah, ada yang menguatkan gitu, karena bagaimanapun juga mereka butuh orang yang
bisa mendengarkan, karena sebenarnya korban itu saat ini tuh hanya butuh untuk didengarkan dan dipercaya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang menunjukkan keberpihakannya kepada korban, saya yakin korban akan merasa kuat gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang mungkin memang sudah mulai ada yang setidaknya mulai di tahap bertanya lah gitu, kayak mulai meragukan gitu narasi-narasi yang kemarin gitu, walaupun belum langsung membela korban, tidak apa-apa, tapi setidaknya mulai kayak, loh jadi gimana nih sebenarnya? Ada pertimbangan lain, ada pertimbangan. Iya, jadi saya melihat itu ya menjadi apa ya, satu hal baik sebenarnya. Artinya kalau orang sudah mulai bertanya, maka seharusnya mereka akan mencari tahu gitu kan, sampai akhirnya terlihat sendiri ini sebenarnya seperti apa. Jadi apa namanya, posisi masyarakat pun itu akan sangat mempengaruhi betul para korban juga. Dan dari dua sisi memang harus terbuka di publik, entah itu dari keterangan dari korban maupun dari ini, supaya ada pertimbangan lain itu tadi, supaya di framingnya itu nggak framing dari satu arah gitu Mbak Ade. Jadi memang seperti itu. Tapi saya juga mau bilang, karena kan tadi Mbaknya bilang harus ada dua sisi gitu ya, keterangan dari korban maupun keterangan dari pelaku. Tapi kemudian yang ingin saya katakan adalah, karena banyak sekali masyarakat yang bilang, ini kenapa cuma si Agusnya aja yang muncul di media gitu, kenapa kemudian korbannya tidak muncul secara langsung gitu kan, kenapa harus mau diwakili oleh pendamping gitu. Pertama karena memang kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Kayak ibaratnya tuh, saya selalu bilang, karena ini bukan pertama kali saya mendampingi korban kejahatan seksual sebenarnya, melihat korban dengan kondisi yang sangat trauma tapi masih dengan tertatih-tatih mau memberikan keterangan ke kepolisian dengan maksimal saja, itu udah bersyukur banget gitu. Apalagi kita mau ekspektasikan dia berani bicara di publik dengan hujatan dan lain sebagainya, tuh rasanya kayak sulit sekali untuk saat ini gitu, melihat dengan kondisi korban. Dan yang kedua, ini adalah sesuatu yang sudah dilindungi oleh undang-undang, bahwa korban itu punya hak untuk apakah kemudian dia ingin tampil sendiri atau kemudian dia ingin diwakilkan. Karena seperti yang disampaikan oleh pakar hukum beberapa waktu lalu di salah satu media, bahwa memang bukan hanya korban, bahkan Agus sebagai tersangka pun punya hak. Jika dia tidak ingin muncul sendiri, kemudian diwakilkan oleh pendamping juga tidak masalah gitu. Jadi bukan kemudian ketidakmunculan korban ini adalah karena korban berbohong atau apa gitu. Karena memang korban punya hak, apalagi di tengah kondisinya yang saat ini masih terguncang. Gitu. Dan kemunculan statement korban pendamping juga baru-baru Mbak Ade. Karena ini sudah lama bergulir tuh. Framing-framing dari awal, pelaku yang menyatakan dirinya sebagai korban dari perempuan tersebut sebagai kliennya Mbak Ade gitu. Kenapa bermuncul Mbak? Ya sekali lagi karena kami menghargai, pertama kami sangat menghargai proses ya. Yang pertama kami menghargai proses hukum yang berjalan, dan kedua kami menyadari bahwa kedua pihak ini adalah kelompok rentan. Kelompok rentan memang. Jadi ada pertimbangan itu juga. Tentu saja, maksudnya kami juga berusaha ini jalan seadil-adilnya untuk kedua belah pihak gitu loh. Jadi kami juga enggak yang kemudian mau gerasak gerusuk tampil di media dan lain sebagainya. Bahkan kalau misalnya pun seluruh masyarakat Indonesia tidak ada yang tahu pun, kami tidak masalah, karena tujuan kami adalah bagaimana korban mendapatkan haknya, keadilannya, seadil-adilnya gitu. Jadi bukan atensi ini kemudian yang kemudian kami kejar gitu. Tapi karena berhubung sudah terlanjur viral se-Indonesia, se-Indonesia, dan keviralan ini masalahnya sangat tidak menguntungkan korban, maka dari itu kami merasa bahwa kami memang perlu untuk hadir untuk mengimbangi narasi-narasi yang ada. Gitu. Sebagai pendamping Mbak Ade, tadi kita juga sudah ngobrol di belakang layar, pasti banyak intimidasi dari berbagai pihak ya. Apalagi ini dibicarakan seluruh Indonesia, satu Indonesia berbicara tentang ini. Dan sebagai pendamping tidak mudah gitu untuk mempertahankan korban untuk tetap kuat gitu dengan laporannya. Karena banyak sekali nih, kalau dari media tuh banyak sekali kejahatan seksual, korban melapor, akhirnya laporan dicabut karena tidak banyak bukti dan sebagainya, atau tidak kuat untuk meneruskan laporannya itu tadi gitu. Sehingga keadilan ya tidak dapat keadilan para korbannya gitu. Itu kan untuk mempertahankan sampai nanti para korban ini mendapatkan adil tidak mudah Mbak Ade. Iya.
Bagaimana tuh? Tidak mudah, tapi saya percaya korban jauh lebih kesulitan. Oke. Jadi kesulitan yang saya hadapi saat ini bagi saya adalah ya sesuatu yang kalau saya mau bandingkan dengan korban gitu Iya, ya, sudah ketika dia jelas. tidak didampingi dan Iya. dia harus mendapatkan semua ini sebagai korban kejahatan seksual ditambah dengan masyarakat, itu jauh lebih berat gitu. Iya. Jadi ketika kemudian dikatakan bahwa memang saya mendapat serangan intimidasi di media sosial dari masyarakat gitu, tapi itu nggak seberapa gitu dibandingkan yang korban alami gitu. Dan apalagi saya sih percaya selama kita memang yang kita ungkapkan adalah kebenaran gitu ya, dan korban memang butuh untuk mendapatkan keadilan itu ya, saya jujur saya nggak baca seperti yang saya bilang tadi, saya nggak pernah mau baca cari komen itu sendiri gitu. Biasanya saya tahu karena notif masuk kan. Karena di tag rame kan. Karena rame. Banyak gitu. orang yang ini. Biasanya saya dapat dari situ ya, walaupun juga ada beberapa yang DM juga yang intimidasinya tuh sampai serangannya tuh yang sampai ke personal juga ada gitu kan, atau yang misalnya kamu siap ya masuk penjara ya karena kamu sudah membohongi publik lah kayak gitu. Cuma itu kan hal-hal yang saya nggak perlu tanggapi lah gitu ya, karena maksudnya alih-alih harus menanggapi satu persatu orang yang sebenarnya mereka juga mungkin seperti itu karena mereka tidak tahu atau belum tahu kebenaran, ya lebih baik yang kita lakukan adalah lebih banyak kemudian berbicara di media tentang kebenarannya seperti ini loh gitu. Pada akhirnya kan kita kembalikan lagi ke publik. Saya yakin publik kita cerdas kok. Seharusnya kalau bisa melihat dari dua sisi akan kelihatan kok. Akan kelihatan. Dan ini pentingnya kesaksian korban dan keterangan dari korban. Sehingga tadi ada pertimbangan lain. Jadi ini bisa terbuka lah oleh masyarakat. Masyarakat bisa ya tidak menyimpulkan, tapi bisa ada sedikit terang lah dari kasus yang sedang booming ini. Oke, berarti ini laporan korban akan terus diperjuangkan sampai nanti para korban akan mendapat keadilan. Iya, karena memang motivasi dari korban sendiri untuk melaporkan sebenarnya adalah bagaimana setidaknya untuk dirinya sendiri bisa beraktivitas dengan aman ketika nanti keluar rumah gitu ya, tidak terbayang-bayang apakah saya akan bertemu lagi dengan orang ini dan lain sebagainya gitu. Dan termasuk juga para korban lain yang akhirnya bersedia menjadi saksi, memberikan keterangan, itu kan sebenarnya punya tujuan yang sama, bagaimana kemudian ini bisa sampai akhir, sampai final, sampai mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi tidak ada sama sekali yang dituduhkan oleh masyarakat bahwa ingin A, B, C. Saya rasa kalau misalnya ini trik-triknya korban, lebih banyak ruginya gitu ya. Yang keuntungan untuk korban sendiri itu sedikit sekali untuk harus kemudian memberikan hal sebanyak ini untuk menguras energi, tenaga, dan lain sebagainya. Jadi enggak lah, korban ini benar-benar sedang ingin kemudian bagaimana ini bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Oke. Ada satu yang bisa saya simpulkan kenapa ini bisa terjadi, karena pelaku memanfaatkan kerentanan emosi dan psikologis korban sehingga kejahatan seksual ini bisa terjadi. Terlepas dari Agus adalah yang merupakan disabilitas. Itu adalah pengecualian, karena kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Betul. Siapa saja berpotensi untuk melakukan kejahatan itu. Betul. Lebih mudah menjadi pelaku daripada korban. Makanya saya pun ketika saya turun ke masyarakat, saya kalau misalnya ditanya bagaimana tips dan trik untuk terhindar menjadi korban kekerasan seksual, kita punya banyak tips and trik. Tapi bagaimanapun orang melakukan itu, selalu ada peluang untuk menjadi korban. Betul. Sehingga sebenarnya yang perlu kita tanamkan ke masyarakat kita adalah supaya bagaimana kita tidak menjadi pelaku. Oke. Gitu. Oke, Mbak Ade, ini terima kasih banyak loh. Ini sudah hadir karena abis ini katanya Mbak Ade ada pendampingan korban, Mbak ya. Dan terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir, memberikan keterangan dari sisi korban sebagai pendamping korban dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh disabilitas di Kota Mataram. Nanti kita akan jumpa lagi, kita akan berbincang-bincang lagi update selanjutnya terkait dengan kasus ini gitu. Mungkin nanti kita akan menghadirkan pendamping dari Agus sendiri, seperti apa keterangannya dari tadi Mbak Ade, biar berimbang, teman-teman bisa melihat dan membaca secara terang-terangan dari kedua sisi. Oke, Tribuners semua, sampai jumpa. Saya Laila Tuniam dan di sini ada Mbak Ade pamit undur diri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ade, terima kasih banyak sudah